Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkah limpahan rahmatnya lah pada siang hari ini. Sebagaimana biasa, sepekan sekali di hari Selasa, tepatnya pukul 14 insyaallah sampai 15. Dan hari ini 30 November 2021, ULM mengisi ruang Anda semua. Bersama-sama Alhamdulillah mitra Radio GIC dan juga TV channel GIC, serta sahabat-sahabat dari Dinas Sosial DKI yang juga bergabung dengan kita. Dan pada hari ini Alhamdulillah silaturahim kita sudah ke 222. 222 ini dari semula sampai sekarang Alhamdulillah sudah cukup banyak tema-tema yang kami sama-sama diskusikan. Dan pada hari ini tema kita kalau kita lihat di layar yaitu membuka potensi diri untuk sebuah prestasi. Nah, betul bahwa kita ini memiliki potensi yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Seandainya saja potensi yang luar biasa ini hanya didiamkan saja oleh diri kita, saya akan mengatakan betapa ruginya kita. Oleh karena itu mestinya kita betul-betul bisa membuka potensi yang kita miliki. Sering rasanya kita berbagi tentang potensi diri kita. Bahkan sering saya mengatakan bahwa sadar kita ini kekuatannya sungguh luar biasa. Sampai 88% dan sadar kita hanya 12%. Potensi kita itu ada di bawah sadar kita. Dan seandainya saja kita bisa membukanya, lalu kita memanfaatkannya, betapa luar biasanya kita ini. Hari ini kita akan sama-sama mencoba belajar, membuka potensi yang kita miliki, potensi diri kita untuk sebuah prestasi. Tentu semua kita mestinya itu berprestasi. Paling tidak saya katakan dalam kehidupan kita ini satu goal kita ciptakan. Paling tidak seperti itu. Sekalipun mungkin sekali kita ciptakan beberapa goal karena kita memang luar biasa sekali. Nah, untuk batasannya nanti kita akan belajar bagaimana membuka potensi diri kita untuk sebuah prestasi dengan 9M. Mengapa kemudian saya sering mengatakan, sering mendiskusikan dengan mungkin 7M, 7P, ini karena apa? Untuk lebih gampangnya kita mempelajari. Sebenarnya sangat banyak sekali cara-cara kita untuk bisa membuka potensi kita untuk sebuah prestasi. Namun dengan 9M adalah salah satunya. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul potensinya akan kita buka sehingga kita akan bisa menjadi orang yang berprestasi. Rasanya kalau kita tidak berprestasi kan rugi, saya katakan tadi. Kita harus berbeda dengan yang lain ya. Karena kita mampu, kita bisa dan kita memang luar biasa. Jangan katakan bahwa kita ini hanya biasa-biasa saja ya. Apapun yang kita inginkan itu bisa jadi kenyataan. Oleh karena itu mungkin sudah hafal banget ketika ada hikmah mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Nah, sungguh apa yang kita pikirkan itu bisa jadi kenyataan. Dan inilah sebenarnya yang namanya potensi yang luar biasa yang ada pada diri kita. Nah, membuka potensi dengan 9M ini, mari kita sama-sama belajar, sama-sama melihat agar kita menjadi betul-betul menjadi orang yang memiliki 9M ini. Ini salah satu di antara bisa membuka potensi diri untuk sebuah prestasi. Dan saya berharap sekali bahwa kita adalah the winners, kita ini pemenangnya, kita ini orang-orang yang berprestasi. Dan kita memang berbeda dengan yang lain. Jangan salah mitra dan sahabat semua bahwa kita ini diciptakan di dunia ini sangat luar biasa sekali dan memiliki potensi yang sangat dahsyat ya. Di antaranya adalah ketika kita bisa menggunakan otak kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita dengan luar biasa. Dan yang salah adalah ketika kita mendiamkan potensi dahsyat yang kita miliki ini. Mari kita sama-sama membuka satu persatu 9M yang akan kita sama-sama diskusikan, yang akan sama-sama kita jadikan inspirasi, jadikan motivasi kita sehingga kita menjadi orang yang tahu
bagaimana cara membuka potensi diri kita untuk sebuah prestasi yang kita inginkan. Jadi tidak ada lagi kata tidak bisa, karena kita apa? Sudah belajar dan sudah mengetahui potensi yang kita miliki. Bersama kami yang kami muliakan dan hormati PSAA Putra, insya Allah hari ini bergabung bersama kita, dan kami harapkan juga ikut serta aktif agar diskusi kita lebih hidup lagi, lebih ramai lagi, dan yakin segala apapun yang insya Allah dipostingkan kepada kita adalah satu peninggalan jejak digital yang sangat manfaat untuk kita semua. Kita lihat satu persatu, mitra dan sahabat, apa sebenarnya potensi diri kita untuk sebuah prestasi, atau kita membuka potensi diri kita untuk sebuah prestasi dengan 9M. Dan yang pertama, M yang pertama adalah apa gitu. M yang pertama ini kita akan lihat agar kita menjadi orang yang bisa membuka potensi diri kita untuk sebuah prestasi. Kita lihat di layar kaca. Nah, ada di sana di layar besar, yaitu mengenali potensi diri. Kenapa kita harus mengenali potensi diri? Sungguh kalau kita tidak mengenali potensi diri, maka akan sangat sulit sekali untuk kita bisa menjadi orang yang bisa membuka potensi dirinya. Mengenali potensi diri itu Pak, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Jadi sahabat dan mitra semua, ketika kita memiliki satu kesenangan yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan itu semangat ya, dibandingkan mengerjakan yang lain. Dan bahkan seolah-olah bahwa mengerjakan yang kita kerjakan ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Tidak ada beban sama sekali. Bisa jadi ini adalah potensi yang keluar dari dalam diri kita. Seandainya saja kita memahami, kemudian mengembangkan yang seperti ini, maka bisa jadi inilah potensi dahsyat, salah satunya potensi dahsyat yang kita miliki yang mesti kita kembangkan. Satu permasalahan terkadang kita ini kok sudah diberitahu, sudah memahami, namun tidak menggalinya. Tidak dengan fokus kita ini mengeluarkan yang tadi saya katakan, bahwa ini sesuatu yang sungguh saya senangi, sungguh saya kalau mengerjakan ini seperti membahagiakan diri. Nah, orang bijak mengatakan hobimu membawa keuntungan atau keberuntungan, atau hobinya bisa mendatangkan uang yang sangat banyak. Ini bisa seperti itu. Nah, mengenali potensi itu tidak sulit sebenarnya, karena kita sungguh memiliki sangat banyak sekali bakat. Kalau menurut para pakarnya itu ada 34 bakat yang ada pada diri kita, dan yang paling dekat ada 14. Bayangkan 14 bakat ini. Dan kalau satu saja muncul, kemudian kita kembangkan, kehidupan kita akan sangat luar biasa sekali. Nah, ini potensi yang seperti ini yang mestinya terus kita kembangkan sebelum kita menginjak kepada potensi yang lain. Karena ada 14 yang paling dekat dengan kita. Kalau kita punya 2 atau 3 aja sudah sangat luar biasa sekali. Nah, mitra, mengenali potensi diri ini coba satu hal penting dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah ketika kita belum mengenali potensi diri yang kita miliki. Ini sepertinya kalau seperti itu barangkali saja pertanyaan yang kurang pas untuk kita. Mestinya kita mengatakan bahwa saya memiliki potensi yang luar biasa. Saya memahami itu. Nah, hal lain agar kita memahami bahwa kita bisa membuka potensi diri kita adalah bisa menanyakan kepada orang lain. Atau mungkin ada orang lain yang memberitahukan kepada kami, kepada kita, Anda punya bakat ini. Biasanya seperti itu. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa ini sebenarnya bakat Anda nih. Nah, contohnya menggambarnya bagus banget. Bisa jadi ini potensinya. Ya. Nah, Anda tinggal mengembangkan ketika orang-orang mengatakan atau yang lain mengatakan bahwa ini bakat Anda. Ketika Anda betul-betul menguasai itu dan Anda mengatakan bahwa betul ini yang saya sukai, ya tinggal pengembangan saja. Inilah potensi-potensi yang mestinya kita gali dan terus kita kembangkan. Tadi saya katakan sangat bermasalah atau masalah besar ketika kita memiliki potensi namun tidak dikembangkan, tidak dilatih. Bahkan menurut para pakarnya itu mestinya kita latihannya berkali-kali. Bukan 1-2 kali,
berkali-kali. Semakin banyak latihan akan semakin bagus, karena sungguh dengan banyak latihan kita akan mudah sekali eksplornya, atau akan betul-betul mudah untuk kita untuk bisa mengembangkan dan bisa jadi untuk menjadikan satu hal penting dalam hidup kita. Itulah potensi yang mesti kita keluarkan. Jadi jangan sampai dari 14 bakat yang ada yang dekat dengan kita, satu pun kita tidak mengambilnya, satu pun kita tidak memilikinya. Ini adalah pertanyaan, dan jawabannya semua ada pada mitra. Jawabannya semua ada pada sahabat, ketika sahabat sampai saat ini belum melihat potensi dahsyatnya yang betul-betul akan mendukung kehidupannya. Saya katakan siapapun kita, tidak ada batas sama sekali. Dari baik itu muda maupun masih anak-anak maupun sudah katakanlah tua, nggak ada masalah. Karena sungguh bahwa kita ini betul-betul memiliki passion, memiliki kesukaan, dan memiliki satu yang mesti kita keluarkan sebagai potensi yang katakanlah muncul untuk diri kita. Sangat salah kalau kita tidak mengembangkannya. Pada akhirnya apa? Kita akan sangat rugi kalau kita tidak mengembangkannya. Inilah salah satunya untuk kita menjadi orang yang bisa membuka potensi diri untuk prestasi adalah ketika kita mampu mengenali potensi diri. Nah, kita lihat yang kedua. Karena ada 9M insya Allah yang kita bahas, yang kita diskusikan bersama. M yang kedua adalah betul mencari tahu keahlian kita. Kita lihat di layar, mencari tahu keahlian kita. Nah, sungguh sangat disayangkan, kayaknya jarang di antara kita yang dengan sungguh-sungguh mencari tahu keahlian kita, mencari tahu skill kita, mencari tahu kepandian kita. Ini kayaknya menurut saya pribadi mengamati sangat jarang sekali orang yang fokus terhadap itu. Padahal mencari tahu keahlian kita ini juga hal penting. Ini kaitannya dengan membuka potensi. Kaitannya membuka potensi diri tadi. Kaitannya dengan nanti yang saya katakan tadi, ada 14 bakat yang kita miliki. Kenapa kita harus mencari tahu keahlian kita? Karena kalau kita tidak mencari tahu, ya tadi mungkin potensi yang begitu dekat dengan kita yang mestinya tinggal mengembangkan, bisa jadi kita tinggalkan, bisa jadi kita abaikan. Maka kalau kita bijak, ya kita mencari tahu keahlian kita, mencari tahu skill kita. Kita boleh tanyakan, atau mungkin ketika ada orang lain mengatakan, wah ini saya tekankan tadi, wah ini Anda punya potensi hebat di sini. Bisa jadi ketika ada kata-kata seperti itu dari orang lain, lalu kita renungkan. Bisa jadi itulah passion kita. Dan nyatanya memang betul, pada akhirnya kita harus disuruh ini kalau seperti ini ya. Karena mencari itu kan harus disuruh, mencari tahu keahlian kita. Ini tidak hanya diam, tapi kita menjemput bola. Kita mesti mencari tahu apa sebenarnya keahlian saya yang paling menonjol, yang paling bagus, yang bisa jadi akan mendorong hidup kita menjadi luar biasa. Nah, oleh karena itu alangkah beruntungnya ketika kita sadar, lalu kita mau mencari keahlian kita, menanyakan kepada ahlinya, kepada teman-teman yang mendukung kemajuan kita, dan kepada siapapun yang kita temui dan yang mampu mungkin saja mengatakan bahwa Anda memiliki potensi dahsyat dalam bidang ini. Ini hal kedua ini, atau nomor 2 ini, mestinya kita miliki. Mitra atau sahabat jangan sampai tidak punya ambisi untuk mengetahui keahliannya. Jadi kita punya ambisi tapi untuk mengetahui keahlian kita. Sehingga kita akan bisa leading atau memanage keahlian kita ini. Nah, mencari tahu keahlian kita inilah dijadikan satu sumber keilmuan bagi kita. Saya yakin barangkali saja kita belum pernah berupaya ke sana, atau bahkan mungkin belum pernah sama sekali menanyakan kepada orang lain tentang keahlian kita sendiri. Nah, saat ini saat yang tepat untuk mencari tahu keahlian kita dan menanyakan kepada siapapun. Dan boleh jadi kepada orang-orang yang dekat, atau kepada orang-orang yang ahlinya, atau mungkin kepada orang yang memang membidangi atau talent mapping. Itu ada talent mapping, itu orang yang bisa mengemapkan tentang talentnya atau tentang sesuatu yang tadi dijadikan hobinya atau dijadikan kesukaannya.
talent itu bakat, atau bakat yang terpendam, orang bilang begitu. Mitra, jangan salah, sekali lagi yang nomor 2 ini, ayo kita mencoba mencari tahu keahlian kita dengan menanyakan kepada yang lain, kepada ahlinya, kepada siapapun, agar kita tahu persis bahwa, atau agar kita yakin bahwa itu atau sesuatu itu menjadikan kita yang paling kita sukai atau yang bisa kita kembangkan, sehingga kehidupan kita akan didukung oleh sesuatu itu. Jadi mencari tahu adalah satu kepentingan bagi kita, agar kita tidak mengabaikan atau tidak mendiamkan keahlian yang sebenarnya kita miliki. Jadi kalau orang bilang ada bakat terpendam, kemudian kita pendam saja, kan jadi kerugian. Jadi sesuatu yang sayang sekali, mungkin saja tidak manfaat bagi kita atau mungkin bagi orang banyaknya. Yang kita inginkan adalah ketika kita bisa membukanya, maka kita akan bisa menjadi orang yang bermanfaat banyak. Orang yang insya Allah akan hebat dan luar biasa, karena kita mampu, kita mengeksplor satu kemampuan kita, satu skill kita. Ya, jangan sampai kita ini hidup terus flat saja begitu sampai akhir hayatnya. Padahal kita sebenarnya adalah memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nomor 2, mencari tahu keahlian kita. Kita beralih ke nomor 3. Ada M apa lagi di nomor 3 agar kita bisa membuka potensi diri kita. Membuka potensi diri. Yang ketiga adalah mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Mengenali kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, ini juga sepertinya sangat jarang sekali orang mencatat kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Semestinya kita jadi catatan penting. Oh, ternyata saya punya kelebihan di sini. Kita tuliskan sebanyak-banyaknya kelebihan itu. Kita tuliskan juga sebanyak-banyaknya kekurangan kita. Nah, nanti akan menjadi satu solusi tersendiri. Kita akan bisa memilah-milah. Kita akan bisa mengerucutkan kelebihan-kelebihan itu. Sehingga akan menjadi satu titik di mana kita akan bisa mengeksplornya, bisa mengembangkannya. Hal penting juga mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Karena yang terkadang secara teori kita tahu, iya sih betul manusia itu banyak kekurangan. Namun juga tidak pernah menggali kelebihannya. Ini kan juga sesuatu yang kita sayangkan. Mestinya ketika kita tahu bahwa manusia banyak kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Yang kita akan eksplor adalah kelebihan kita. Nah, kekurangannya nanti akan kita tutup dengan kelebihan kita. Ini satu pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa kita tidak terbiasa menuliskan kelebihan-kelebihan kita atau menuliskan kekurangan-kekurangan kita, sehingga menjadi satu pembelajaran, menjadi titik di mana kita akan mengetahui, oh di sini saya ternyata punya kelebihan. Coba mitra bisa lihat pada diri mitra sendiri. Sahabat bisa lihat pada sahabat sendiri. Apakah sudah seperti itu? Nanti akan sangat lucu deh kalau dituliskan. Mitra akan menemukan sesuatu yang bisa jadi dikatakan ganjil gitu. Bisa jadi dikatakan sesuatu yang surprise banget. Ketika menuliskan kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya. Lalu terus dipelajari. Lalu terus dilihat. Kemudian di-matchkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Pasti ketemu itu. Karena apa? Sungguh di dalam diri kita itu ada yang seperti itu. Masalahnya adalah kita kok jadi orang cuek gitu ya. Kalau kita cuek ya, sampai kapan kita akan menjadi luar biasa. Atau barangkali aja setelah kita berada di zona nyaman, setelah kita kerja, setelah kita mendapatkan pekerjaan yang mungkin saja, udahlah di sini saja, akhirnya apa? Diabaikan. Padahal kita punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Dan bahkan tadi kalau orang-orang seberang sana mengatakan we are what we think, kita ini apa yang kita pikirkan, kata-kata itu pun udah kita sepelekan aja. Sudah dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal itu luar biasa banget. Kata-kata itu sebenarnya menginspirasi kita bahwa kita masih memiliki potensi yang dahsyat yang belum kita keluarkan. Bahkan ada lagi satu kata yang mungkin saja kita tidak bisa menerima, bahwa pandangan mata kita itu ada garis horizon. Garis itu adalah garis di mana kita batas pandang mata kita. Namun ternyata di belakang itu masih banyak sekali yang belum kita lihat, yang semestinya kita mampu melihatnya. Ini luar biasanya. Jadi sesuatu yang belum bisa kita lihat dengan mata kepala kita bisa terjadi. Nah, kenapa? Tadi istilahnya we are what we think itu. Kita ini apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan kan tidak ada di pandangan mata kita, adanya di belakang jauh. Tapi bisa jadi kenyataan. Nah, kalau kita tidak sampai ke sana, alangkah sayangnya.
Betul bahwa kurikulum kita di sekolah tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Tidak pernah membuka apa yang namanya ini potensi dahsyat yang kita miliki ini. Bahkan hipnotis saja di negara kita ya, mohon maaf, ini dijadikan satu sumber yang sumbernya tidak jelas banget itu. Yang mestinya itu positif, bahkan akhirnya jadi negative thinking orang kalau melihatnya. Ini kan kita sayangkan banget, padahal tidak seperti itu. Karena apa? Itu adalah salah satu bagaimana kita mengajarkan orang untuk lebih fokus, lebih berimajinasi yang akan menciptakan sesuatu, lebih kepada sesuatu yang bisa jadi akan jadi nyata setelah dipikirkannya. Seperti halnya kalau saya gambarkan seorang insinyur mau bangun rumah itu pasti dia akan menggambarkan dengan pikirannya dulu, diimajinasikan dulu, kemudian digambar, kemudian direalisasikan. Bisa jadi seperti itu. Namun sayangnya kalau di sini kan dibuat sesuatu yang justru menjadi negatif gitu pandangannya. Nah ini yang kita sayangkan. Kita punya potensi, namun pada akhirnya akan didiamkan sampai bisa jadi sampai meninggal kita. Kemudian kita tidak bermanfaat, jauh lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu saya yakin sekali ketika kita mampu mengenali kelebihan dan kekurangan kita, kemudian kita tuliskan, maka akan jadi nilai plus bagi kita. Oh, kelebihan saya di sini. Oh, inilah kelebihan yang saya miliki, yang mestinya saya eksplor. Oh, ini kekurangan saya di sini. Inilah kekurangan ini yang mestinya terus saya tutupi. Namun kalau sahabat semua belum pernah menuliskan, belum pernah merenunginya, belum pernah menganalisanya, belum pernah melihat secara nyata ya saya kira belum ada gambaran nyata bahwa kita luar biasa gitu. Bahwa kita punya potensi dahsyat. Yang kita sayangkan. Ini pembelajaran yang sungguh luar biasa. Dan saya sering sekali di grup saya mengatakan bahwa semua Anda sebenarnya potensinya sungguh sangat dahsyat. Jadi tidak ada orang yang katakanlah orang yang kurang cerdas gitu. Katakanlah orang yang tidak mampu berpikir, enggak ada. Karena apa? Sesungguhnya kita ini sangat dahsyat sekali potensinya dan luar biasa banget. Permasalahannya adalah ketika kita tidak mau terbuka dengan itu. Dan hari ini kita belajar bersama agar kita mampu membuka diri, mampu membuka potensi diri kita sehingga kita akan menciptakan sebuah prestasi. Nah, kita teruskan yang keempat. Nah, ada apa yang keempat ini ya? Setelah M yang ketiga. Nah, yang keempat adalah mampu menyikapi kegagalan dengan bijak. Banyak di antara kita ketika gagal mengatakan ini sudah berakhir. Ini sudah habis dah. Saya habis-habisan dengan seperti ini. Padahal karena tadi kita ini mampu sekali, kita ini luar biasa. Justru kegagalan akan dijadikan sebuah gambaran positif ke depan. Karena kita bisa belajar dari kegagalan itu. Kita ambil hikmahnya dari kegagalan itu. Mampu menyikapi kegagalan dengan bijak itu menjadikan kita akan terus membuka potensi diri yang luar biasa tadi. Sehingga kita akan menjadi orang yang berprestasi. Paling tidak bisa menciptakan sebuah prestasi. Ketika kita gagal, jangan kemudian kita meratapi kegagalannya. Namun kita belajar dari kegagalan itu. Kekurangannya di mana sebenarnya ini? Kenapa ini terjadi? Kemudian dari situ kita belajar. Dan semakin banyak jatuh pada lubang yang sama, semakin mudah kita akan bangkit. Karena pasti akan paham sekali. Jadi mestinya seperti itu. Kegagalan pun mestinya kita senyum. Kita masih bisa menciptakan jauh lebih dahsyat lagi dibanding kegagalan yang ada. Karena kita luar biasa. Nah, salah satu cara membuka potensi dahsyat kita untuk sebuah prestasi adalah ketika bijak menyikapi kegagalan yang kita miliki. Jadi untuk apalah sebenarnya kalau kita kemudian meratapi dengan kepanjangannya atas kegagalan kita. Kita masih punya waktu. Dan sayangnya tidak semua orang berpikiran bijak seperti itu. Dan ketika gagal itu dianggap sudah yang terakhir. Padahal itu sebenarnya kita baru mulai untuk sukses kita. Karena jelas dengan kita gagal, kita akan paham. Kita akan memperbaikinya. Kita akan mencoba lagi dengan cara yang lain. Karena apa? Karena cara pertama ini ternyata kurang bagus. Saya akan mencoba dengan cara yang lain. Kalau tidak ada gagal kan tidak tahu. Nah itulah kegagalan. Jadi semestinya kita ini bijak. Dan salah satu cara bisa membuka diri, bisa membuka potensi diri untuk sebuah prestasi adalah ketika kita bijak menyikapi kegagalan yang kita miliki.
Semua kita pasti pernah gagal. Namun jangan kemudian kita meratapinya, menangisinya, dan sedih berkepanjangan atas kegagalan itu. Padahal kita masih punya potensi dahsyat yang luar biasa ke depannya. Dan manfaatkan kegagalan kita untuk pembelajaran kita. Sehingga saya sangat setuju ketika ada hikmah mengatakan, belajarlah dari orang yang gagal. Jadi belajar dari orang yang gagal ini justru akan lebih unik dibandingkan kita belajar ke orang yang sukses ini. Karena apa? Sesungguhnya dengan belajar dengan orang yang gagal itulah kita akan mendapatkan lebih banyak. Dan kita akan ke depannya pasti kita akan lebih berhati-hati agar kita tidak, kalau toh gagal tidak mungkin terperosok yang sangat. Tapi pada suatu ketika kita juga perlu gagal. Karena dengan gagal itulah kita akan paham bagaimana kita ke depan lebih jauh lagi. Kalau ilustrasi yang sering saya katakan, seorang yang menarik ketapel, yang akan membidik sesuatu dengan batu atau dengan batu kecil, batu koral itu, semakin jauh ditarik ke belakang, maka ke depannya akan semakin melesat. Dan semakin jauh akan semakin cepat ke depannya. Ini gambaran nyata seperti itu. Dan ada lagi satu ilustrasi yang baik. Kalau mitra, sahabat semua, lihat ikan itu. Ikan berenang itu kan gak ada yang mundurnya. Terus maju. Mestinya kita diajarkan bahwa kita mesti seperti itu. Semangatnya luar biasa. Jadi tidak ada hal yang membuat kita kemudian berpikir mundur. Namun terus maju seperti ikan berenang. Yang terus tadi ilustrasi yang saya katakan juga. Kita ambil ketapel, kita tarik karetnya. Semakin ke belakang maka ke depannya akan semakin melesat. Nah, semestinya seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang pada akhirnya akan buat kita sedih berkepanjangan ketika kita paham dengan kebijaksanaan menghadapi kegagalan. Jadi semua kita pernah mengalami gagal, namun jangan kemudian kita terpuruk dengan itu. Dan bahkan terkadang itu menjadi penghambat yang serius bagi kita. Semestinya menjadi penerang untuk ke depan, tapi justru menjadi penghambat. Nah, sekarang kita balik. Kita balik karena kita memiliki satu masalah, tapi solusinya banyak sekali. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Jadi satu masalah tapi solusinya banyak. Lihatlah solusinya, bukan lihat masalahnya. Masalahnya ya, tapi kita melihat solusinya, dan dengan solusi itulah kita akan mendapatkan nilai-nilai positif dan hikmah dari kegagalan yang ada. Kita lanjut lagi. Wah, yang kelima. M yang kelima. Ada apa M yang kelima? Wow, mencoba hal-hal baru. Jadi ini adalah salah satu juga bagi kita untuk membuka potensi diri kita. Kan kita harus mampu, kita harus mau membuka, mencoba hal-hal baru. Orang pada umumnya takut dengan hal baru. Nanti begini nih. Teman saya tuh mencoba itu gagal. Tetangga saya mencoba itu bangkrut. Saya nggak mau dah. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita akan bisa membuka potensi yang luar biasa ini? Jadi ternyata untuk bisa membuka potensi diri yang hebat, untuk sebuah prestasi, ternyata kita harus berani mencoba hal-hal baru. Mencoba hal-hal baru. Semakin banyak yang kita coba, semakin banyak ilmu. Ya. Jadi kalau satu pun kita nggak berani, artinya kita nggak dapat ilmu baru. Mencoba hal-hal baru itu penting sekali. Dan contoh yang paling nyata adalah ketika kita membaca biografinya banyak orang. Itu mereka bergelimang dengan kegagalan. Saat ini menikmati keberhasilan yang luar biasa sekali. Itu sangat banyak sekali. Maka lihatlah salah satu presiden Amerika yang saya baca. Dari mulai mudanya sampai tuanya itu baru jadi presiden setelah umur 50 tahun sekian. Itu isinya gagal dan gagal. Gagal terus, namun terus berusaha. Gagal berusaha bangkit lagi. Berkali-kali. Karena apa? Prinsipnya adalah tadi seperti ikan berenang. Saya harus maju terus. Gitu. Maka pada saatnya akan menemukan. Dan kalau tidak menemukan dan kita meninggal pun kita akan bahagia sekali. Karena pernah mencoba. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mencoba. Ya kan? Maka kan ada satu statement. Kita ini menjadi pemenang atau pecundang gitu. Jadi sekalipun kita gagal, kita tetap pemenang. Kalau kita pernah mencobanya. Karena kita tahu pada akhirnya. Dan mencoba hal baru ini menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan. Karena apa? Ada ilmu baru, ada hikmah baru. Dengan mencoba, kita akan mengakui diri kita. Kita akan mengakui, ternyata saya sampai di sini pengetahuannya. Ternyata saya sampai di sini kekuatannya.
kita juga akan dapat relasi baru, teman baru, kawan baru. Kita akan dapat ilmu baru. Itu dengan mencoba. Ya, cobalah hal baru. Oleh karena itu, kata Ki Hajar Dewantara itu bagus sekali. Jadikan semua hal ilmu. Ya, jadikan semua hal ilmu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, maka ini adalah ilmu. Jadikan semua hal ilmu. Hal apapun itu jadikan ilmu. Nah ini salah satu pesan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ini sebenarnya sungguh sangat luar biasa kaya ketika mau mencoba hal-hal baru. Cobalah mitra, jangan sampai kita tidak mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, artinya kita ya menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tidak menjadi orang yang luar biasa. Gitu. Sekalipun mungkin orang lain mengatakan tidak luar biasa, paling tidak diri kita mengatakan saya luar biasa. Karena saya mencobanya dan mencoba. Coba lagi dan coba lagi. Sekalipun ada istilah tadi, gagal maning, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Di dalamnya ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik. Di dalamnya ada satu ilmu yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Dan bisa jadi akan kita tuangkan, kita muntahkan, kita berikan kepada orang lain. Ya, ini bisa jadi seperti itu. Maka sungguh bijak ya diri kita kalau mau mencoba hal-hal baru. Dan salah satu bisa membuka potensi diri untuk prestasi kita adalah mau mencoba hal-hal baru. Ayo kita beranikan diri untuk mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Jangan pernah takut dengan mungkin orang mengatakan ketidakmaksimalan penghasilan. Atau mungkin orang mengatakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi lihat bahwa di dalamnya ada hikmah yang sangat luar biasa sekali. Lihat di dalamnya ada pembelajaran yang sangat luar biasa sekali. Yang bisa jadi harganya sangat mahal. Hanya kita nggak meraba sampai ke sana. Ya. Yang bisa jadi harganya sangat mahal sekali. Dan ini kehebatannya ketika kita mau berpikir positif. Ketika kita mau bahwa saya mestinya adalah orang-orang yang terkategorikan itu. Ya. Tapi karena kita berpikirnya negatif dan negatif terus ya akhirnya kita kebawa oleh pikiran negatif itu. Maka ada law of attraction itu. Ada hukum law of attraction. Hukum di mana kalau kita menarik yang positif ya kita akan dapatkan positif. Namun sebaliknya kalau kita menarik yang negatif akan mendapatkan yang negatif. Lalu kemudian sayang kalau kita hidup ini tidak pernah mencoba hal baru. Semakin banyak kita mencobanya akan semakin bagus karena kita akan mendapatkan pengalaman yang banyak pula. Jadi jadikanlah diri kita orang yang senang berorientasi, senang bereksperimen, senang mencoba hal baru. Dan kemudian saya yakin akan menemukan sesuatu yang sangat dahsyat. Yang sangat insya Allah manfaatnya itu jauh lebih luas dibandingkan saat ini. Atau dibandingkan saat kita tidak mencoba apa-apa. Kalau tidak mencoba apa-apa kan nggak pernah tahu. Gagal itu kan bukti kita pernah mencoba. Gagal itu bukti pernah kita mencoba. Jadi jangan dijadikan gagal itu sebuah ketakutan diri gitu. Gagal itu bukan aib. Gagal itu bukan sebuah sesuatu yang barangkali saja orang mengatakan hal yang tidak pantas gitu ya. Pantas-pantas saja nggak ada masalah dengan gagal itu. Pantas-pantas saja dengan keterpurukan. Karena sungguh dengan itu kita akan belajar banyak dan kita akan mengetahui diri kita, potensi kita, serta kita akan menjadi orang yang bijak dan tegar serta kuat. Gitu. Nah inilah ketika kita gagal. Dan mencoba hal baru dijadikan satu sumber bagi kita untuk menjadikan kita berani membuka potensi diri untuk sebuah prestasi. Kita lihat yang keenam. Nah, betul, yang keenam adalah ketika kita menerima perbedaan. Memang betul kita harus berbeda. Biasanya kalau kita memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang lain itu kan menjadi bisa jadi nyali kita kecil gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau selama itu kita kembangkan untuk positif, kenapa tidak? Jadi kita mestinya seperti itu. Bahwa kita harus berbeda dengan yang lain. Kita harus bisa menerima perbedaan. Memang Anda saya. Jadi bahasa yang halusnya itu mengatakan I am what I am, you are what you are. Saya, Anda ya Anda. Ternyata di sini orang menerima perbedaan itu terkadang sangat sulit sekali. Maunya sama saja. Padahal kalau kita sama saja itu bosan. Kita harus berbeda. Kita harus betul bahwa kita itu semua memiliki potensi yang sangat beda. Sekalipun semua memiliki potensi dahsyat, tapi bisa jadi satu dan yang lainnya akan berbeda. Nah, kalau kita menerima perbedaan yang ada,
dan kita mau mengembangkan perbedaan diri kita yang ada pada diri saya, yang ada pada diri kita, untuk sebuah tujuan, untuk sebuah eksplorasi yang sangat, ya kenapa tidak gitu. Jadi kita akan bisa menerima itu. Jadi jangan kalau kita berbeda kemudian, aduh, kok saya nggak sama dengan yang lain, kok saya nggak bisa sama gitu. Memang harus berbeda. Jangan pernah menyamakan diri dengan orang lain, dan jangan pernah kita ini membandingkan diri dengan orang lain. Karena apa? Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain nggak kena-kena. Kita kan berbeda, dan potensi pun berbeda. Mungkin cara menggapainya pun berbeda. Nah, kalau kita sudah mau menerima perbedaan, berarti kita harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan kita. Kita membuka jalannya dengan cara kita. Kita ingin menggapainya dengan cara kita. Waktunya kapan kita yang menentukan. Jadi kita harus menerima perbedaan untuk bisa membuka potensi diri kita untuk sebuah prestasi. Ya. Jangan salah, ketika kita berbeda berarti bisa diterima oleh diri kita, bisa diterima oleh lingkungan kita. Memang kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Itu kata-kata yang sangat bagus sekali. Kita mengatakan kita harus berbeda dengan yang lain. Karena kalau sama saja ya bosan. Maka kita mestinya berbeda. Yang ke-7. Nah, kita akan lihat lagi yang ke-7. Setelah kita lihat yang ke-6 adalah sebuah perbedaan. Maka yang ke-7 adalah, nah, kita lihat karena masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi dari 9M yang kita sharekan. Nah, ya. Sebentar, bisa dilihat. Yang ke-7 itu memperluas wawasan. Nah, ini penting untuk kita memperluas wawasan. Jadi, kenapa wawasan kita perluas? Orang-orang yang senantiasa senang memperluas wawasan, maka ia akan menemukan satu hal baru. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Namun kita mesti terus saja mencari sesuatu yang baru, terus saja kita mencari pengetahuan-pengetahuan baru, agar kita menjadi orang yang betul-betul wawasannya luas. Karena apa? Dengan wawasan yang luas, maka tentunya dengan wawasan yang luas, maka tentunya kita akan hebat banget. Nah, tadi unmute. Nah, sayang sekali kalau kita tidak memperluas diri, memperluas wawasan kita. Itu sungguh sayang sekali. Dan ketika kita tidak memperluas wawasan kita, maka kita akan ketinggalan jauh. Sebab apa? Sebab yang namanya memperluas wawasan itu berarti kita akan membuka diri. Yang namanya memperluas wawasan, kita akan menjadi orang yang tidak kalah dengan yang lain gitu. Kalau orang lain sudah tahu ini, oh kita sudah tahu. Kalau orang lain sudah tahu itu, oh iya kita sudah tahu juga. Jadi semestinya kita adalah orang-orang yang memperluas wawasan kita. Orang-orang yang mau betul-betul berkiprah mengikuti zaman gitu. Orang bilang mengikuti zaman. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti zaman, ya tentu akan masalah. Kalau kita akan tidak mengikuti zaman, tentu akan menjadi problem tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, mestinya kita adalah orang-orang yang betul-betul memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang tidak terbatas sama sekali wawasan kita ini. Karena memang betul wawasan kita ini adalah wawasan yang sungguh sangat, saat sekarang ini mesti kita katakan tidak ada limit sama sekali gitu. Inilah wawasan yang harus kita miliki. Orang-orang yang memiliki wawasan luas itu akan bisa menghadapi segalanya. Dan orang-orang yang memiliki pengetahuan luas itu ia akan bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin orang lain mengatakan ini belum sampai ke saya gitu. Tapi ketika kita memiliki wawasan luas, maka
saya akan mendapatkan itu lebih dahulu. Jadi milikilah wawasan yang luas. Dengan cara apa? Ya belajar banyak. Belajar dari buku, belajar dari manapun, belajar dari apapun. Belajar itu tidak ada batasnya sama sekali. Saat sekarang banyak sekali media yang bisa kita ambil, alatnya yang bisa kita ambil agar kita memiliki wawasan yang luas. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berwawasan. Atau kalau kita tidak berwawasan berarti kita akan menjadi orang yang ya tertinggal, saya katakan tadi. Kalau kita tidak berwawasan berarti kita tidak akan bisa adaptasi. Dan satu-satunya orang yang eksis adalah orang yang adaptasi. Satu-satunya kita eksis adalah ketika kita adaptasi. Dan ketika kita adaptasi, kita mampu adaptasi berarti kita hidup. Nah inilah ketika kita memiliki wawasan. Jadi orang yang berwawasan itu akan senantiasa muda, gitu, fresh gitu ya. Akan senantiasa bisa mengikuti cepatnya zaman atau arus yang sekarang sedang lewat. Gitu. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Kita sudah bisa menghandlenya, kita sudah memahaminya, kita sudah mengetahuinya. Inilah bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang memperluas wawasan kita. Jadi tidak sedemikian kecilnya ketika kita ini menjadi orang yang ingin rasanya bisa berbaur dengan sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Karena kita wawasannya cukup untuk itu. Nah ini memiliki wawasan luas adalah salah satu potensi diri untuk sebuah prestasi. Jadi kalau tanpa wawasan juga ternyata barangkali potensi dirinya ini masih tertutup. Wawasan itu kan orang bilang dengan wawasan yang luas kita bisa membuka jendela dunia. Dengan wawasan kita bisa membuka apa saja. Nah milikilah wawasan agar kita menjadi orang yang terus beradaptasi dalam situasi kondisi apapun. Dan zaman sudah sedemikian majunya, kalau kita wawasannya ke saat ini adalah teknologi, maka tidak ada hal yang sulit bagi kita untuk bisa mengikuti zaman. Kita lihat lagi yang ke-8 setelah kita lihat yang ke-7. Nah, yang ke-8 adalah membuka diri. Kita mesti membuka diri, membuka diri kita. Jadi ada istilah 3O yang pernah saya juga sharekan. O yang pertama adalah open mind. Open mind itu ketika kita membuka diri terhadap apapun, terhadap siapapun, terhadap pembelajaran apapun, tidak ada tertutup sama sekali. Karena apa? Kita ingin menjadi orang luar biasa. Dan orang luar biasa adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa. Nah ini salah satunya. Jika kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, maka kita anggap siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa. Membuka diri dengan 3O yang pernah saya sharekan. Pertama O-nya open mind, yaitu terbuka kita dengan siapapun dan apapun. O yang kedua open possibilities, terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada diri kita. O yang ketiga adalah open opportunities, terbuka dengan keuntungan-keuntungan, opportunity, atau kesempatan-kesempatan ke depan yang akan kita miliki. Jadi kalau orang membuka diri ini punya 3O. Jadi open mind, open possibilities, open opportunities. Ketiganya akan menjadi satu kesatuan bagi kita. Kita terbuka wawasannya, kita terbuka kemungkinan-kemungkinannya, kita terbuka dengan kesempatan-kesempatan yang bakal terjadi dengan kita. Jadi bukan tipe orang yang tertutup. Bukan tipe orang yang ya hanya sampai di sini, tidak. Tapi ternyata menjadi orang yang betul-betul wawasannya luas sekali. Betul-betul orang yang tadi mampu menganalisa ke depan seperti apa. Maka 3O inilah yang dijadikan dasarnya. Open mind, open possibilities, sama open opportunities. Open mind itu terbuka pikiran kita. Open possibilities terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan bakal terjadi. Open opportunities juga terbuka dengan kesempatan-kesempatan yang mungkin terjadi pada diri kita. Dan siapapun punya O3 ini. Kita itu semua punya O3. Jadi ada open mind, open possibilities dan open opportunities. Dimiliki oleh kita ini semuanya, ketiga-tiganya. Karena ke depan kan pasti akan ada kemungkinan terjadi. Ke depan pasti ada kesempatan menghingap pada kita. Jadi nggak mungkin lah kalau kita ke depan tidak punya kesempatan, tidak punya kemungkinan, itu nggak mungkin sekali. Oleh karena itu dengan membuka diri, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul bisa eksis, hidup sampai kapanpun. Dengan membuka diri, kita bisa membuka potensi diri untuk sebuah prestasi
yang saat ini barangkali akan terbuka sekali. Yang saat ini barangkali seperti ini, namun ke depan akan lebih luas lagi, akan lebih hebat lagi. Dan ke depan akan menjadi orang yang betul-betul kemanfaatannya saya katakan jauh lebih luas, jauh lebih dahsyat dibandingkan saat ini. Ini kalau kita berpikir bahwa kita punya 3O, atau kita menjadi orang yang membuka diri. Jadi jangan sampai orang yang menutup diri lah, atau orang yang tidak bisa adaptasi. Orang yang tidak bisa adaptasi itu akan mati dengan sendirinya. Ya, kita mesti menjadi orang yang betul-betul bisa adaptasi dengan situasi kondisi, dan kemudian kita akan eksis sampai kapanpun. O3 harus kita miliki. Open mind, open possibilities, dan open opportunities. Kita lihat yang terakhir, yang ke-9, M yang ke-9. Nah, yang ke-9 adalah menentukan tujuan hidup. Sangat betul. Dari awal sudah saya katakan juga bahwa kita harus punya satu tujuan hidup. Minimal satu goal harus kita ciptakan. Orang yang memiliki tujuan hidup pasti akan fokus, akan dengan betul-betul dia memberikan waktunya dan ingin bahwa tujuannya adalah digapai. Kita ingin sampai ke sana gitu. Kita tidak ingin tujuannya hanya sampai di sini, namun kita ingin tujuannya sampai ke sana. Kita sayang sekali kalau dalam kehidupan kita tidak punya sebuah tujuan yang ingin kita ciptakan, yang ingin kita gapai. Nah, tujuan kita apa? Nah, itu kita sudah dari awal sudah kita tuliskan. Dari awal sudah kita lihat. Kemudian kita bangun jalannya sampai kepada tujuan akhir di mana kita akan menggapainya. Nah, saya katakan ketika kita memiliki tujuan, maka setiap harinya atau hari demi harinya itu pasti akan dilalui dengan tidak dengan santai, tapi dengan fokus. Karena ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena ingin mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, ini pentingnya kita memiliki sebuah tujuan. Jangan sampai kita hidup ini tidak memiliki tujuan. Rasanya kalau tidak memiliki tujuan, nanti akhirnya kalau saya katakan bagaikan kapal di tengah laut yang tidak punya kompas. Jadi entah mau kemana. Lihat ke kanan ke kiri itu bingung sekali karena tidak ada tujuan. Bahkan kalau pernah saya mengilustrasikan, ada seorang anak muda yang mengendarai mobil di jalan tol. Begitu enaknya di jalan tol, dia tancap gas, dia pelan, mendengarkan musik yang dia sukai, dengan senangnya, dengan santainya. Tapi kalau kemudian turun dari tol dan ada perempatan dia temukan, sangat bingung mau kemana. Apakah mau lurus, belok kanan atau kiri, atau balik lagi. Ini sangat bingung sekali. Nah, itulah kira-kira kalau kita nggak punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, pasti yang akan kita tuju dengan cara apapun, ya, semakin cepat semakin baik, kita akan sampai ke sana. Ya. Jadi milikilah tujuan untuk hidup kita ini. Jadi tentukan tujuannya, kemudian tuliskan tujuannya besar-besar agar saya sampai ke sini gitu. Ini pentingnya kita memiliki sebuah tujuan. Nah, itu mitra, kira-kira ada 9 M yang sudah kita buka bersama-sama tentang membuka potensi diri untuk sebuah prestasi. Dan kalau 9 M ini dijadikan satu pembelajaran kita, dijadikan satu perenungan, di mana kita ingin terakhirnya memiliki tujuan agar kita kemanfaatannya lebih besar, agar kita bisa menciptakan satu goal yang dahsyat, agar kita bisa bermanfaat jauh dahsyat lagi, agar kita paling tidak hidup yang singkat ini meninggalkan hal-hal yang baik. Nah, inilah cara kita membuka diri atau membuka potensi diri untuk sebuah prestasi kita. Kita semua memiliki prestasi, kita semua memiliki potensi, dan kita semua adalah juara. Jangan sampai kita menjadi pecundang atau menjadi orang yang tidak menang atau pemenangnya atau losernya. Jangan, kita hidup harus menjadi pemenangnya. We are the winners. Kita ini adalah pemenang. Nah, sampai di sini mitra, mungkin ada sahabat juga dari PSAA Putra Utama 4. Ya. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi kami yang sangat tinggi bergabung dengan kami. Saya nggak tahu persis Mas Bobi tadi di saya unmute, tapi karena ada masalah ya. Oke, sip. Iya, tadi nggak ada masalah. Mudah-mudahan menjadi satu hikmah bagi kita semua. Barangkali ada satu hal yang ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan motivasi-motivasinya untuk sebagai peninggalan jejak kita. Silakan dari PSAA Putra Utama 4.
atau yang lain yang tidak terlihat di layar kaca. Mudah-mudahan jadi satu pembelajaran bagi kita. Ya, ditunggu Bapak Ibu sekalian untuk dijadikan satu pembelajaran kita ya. Kita masih ada waktu kira-kira 7 menit lagi ke depan. Ya. Halo? Ya, sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri seandainya Bapak Ibu juga bisa aktif atau paling tidak bisa memberikan satu statement-statementnya atau motivasi-motivasi untuk kita semua, atau pertanyaan yang kaitannya dengan membuka potensi diri untuk sebuah prestasi, maka dipersilakan sebelum pada akhirnya dia akan closing, sebab memang dibatasi oleh waktu dan dimulai tepat pukul 14 sampai insyaallah 15 QLM mengudara untuk kita semua. Satu pembelajaran yang sungguh indah sebenarnya kalau kita kaji, bahwa masih banyak sekali mitra, sahabat yang ternyata kita ini tidak sampai meraih ke sana, gitu. Tidak sampai memikirkan hal-hal yang mestinya menjadi satu sumber bagi kita. Ya. Terkadang kita ini sudah di zona nyaman sehingga tidak lagi berpikir hal-hal yang demikian. Padahal ini juga merupakan satu potensi dahsyat untuk kita mengetahui agar kita ini menjadi orang yang tidak hanya biasa-biasa saja, namun menjadi orang yang luar biasa. Dan kali ini adalah kali yang tepat untuk kita untuk mendiskusikan hal tersebut. Karena di QLM itu setiap pekannya itu membahas tentang sesuatu yang kaitannya dengan kehidupan kita dan kemajuan kita, serta memotivasi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang memang betul-betul berkualitas ke depannya. QLM adalah quality life management. Bagaimana kita memanage kualitas hidup kita. Kalau hidup kita tidak berkualitas kan juga jadi satu pertanyaan. Dan kalau kita tidak berkualitas pun akhirnya juga tidak menjadi luar biasa. Kita ingin menjadi luar biasa, kita masih mampu. Kita masih punya semangat untuk meraihnya. Sekalipun mungkin sudah udurnya, namun ternyata kita punya kesempatan yang sama dengan yang masih muda. Kita punya kesempatan yang sama. Tinggal kita mau atau tidak. Ini permasalahannya. Tinggal kita ini mau meraihnya atau tidak. Ini adalah satu pertanyaan besarnya. Dan kalau kita masih mau ya berarti masih punya kesempatan. Jadi kalau kita mau bergerak pasti ada jalan. Pasti ada jalan gitu ya. Jadi kalau kita mau beraksi pasti ada jalan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diupayakan. Semua bisa diupayakan dan semua bisa menjadi satu hal yang mungkin ingin kita raih atau sebagai nilai plus kita dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami semua. Sekali lagi saya dari studio. Terima kasih juga dengan sahabat-sahabat yang ada di studio. Ada Mas Bobi, Mbak Dara, Mas Pito, Pak Andi yang senantiasa menemani kita. Tidak bosan-bosannya untuk selalu berbagi. Sekalipun sedikit, insya Allah manfaat, sekalipun sedikit, namun kalau disampaikan dengan ikhlas dan dijadikan satu peninggalan digital, sampai kapanpun masih ada, sekalipun mungkin saya sudah tiada, tapi videonya masih ada ya. Jadi ini sebenarnya prestasi yang sungguh luar biasa juga untuk rekan-rekan kami yang ada di sini. Mudah-mudahan menjadi amal baik tersendiri dan menjadi satu motivasi kita untuk terus beramal baik. Nah inilah kiranya. Dan seandainya banyak salah, ya mohon dimaafkan, karena sungguh bahwa keterbatasan kita yang sangat-sangat banyak dibandingkan kelebihannya. Sekalipun saya pribadi sering menuliskan kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya. Namun kalau kita hitung-hitung masih banyak kekurangannya karena sungguh dunia ini sangat luar biasa dengan sangat extraordinary. Jadi ajaib sekali. Ya. Kita sangat mungkin rasanya untuk mengejar sesuatu dengan cara-cara kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.